Bab 673. Felicia hilang. VTTT. Mendengar kata-kata Felicia, Nathan memuncratkan teh yang baru saja diteguknya. Kenapa? Kamu sudah bercerai. Aku masih lajang. Mengapa aku tidak boleh mengejarmu? Felicia menatap Nathan dengan ekspresi bingung. Nathan tersenyum dan berkata, aku memang lajang. Tapi kamu coba tanya kakakmu dulu apa boleh mengejarku. Oke. Kalau begitu aku akan bertanya pada kakakku. Felicia pergi. Mendengar berita perceraian Nathan, Felicia sangat gembira hingga tidak tidur selama berhari-hari. Tidak sabar untuk segera datang dan mengejar Nathan. Kesempatan itu akhirnya datang. Setelah menunggu waktu magang tiba, dia segera datang mencari Nathan. Di kantor, Kirana dan Jolene sedang mendiskusikan proposal bisnis. Felicia, kenapa datang kemari? Apa ada masalah? Kirana bertanya dengan heran. Ya, aku ada urusan mencari kakak. Wajah Felicia dingin. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Kalian bisa berbincang dulu. Jolene hendak pergi. Kak Jolene tidak apa-apa. Kamu tidak harus keluar. Felicia memandang Kirana dan bertanya. Kakak, apa benar kamu sudah bercerai? Ya, aku sudah menerima akta cerai. Karena kamu dan dia sama-sama lajang. Kalau begitu bolehkah aku mengejar Nathan? Begitu Felicia mengucapkan kata-kata itu, sungguh mengejutkan. Bola mata Kirana dan Jolene hampir terbang keluar. Keduanya tampak tidak percaya. Gadis ini apa sudah gila? Ingin mengejar Nathan. Kalimat ini muncul dalam pikiran mereka. Felicia, kamu, apa kamu serius? Tubuh Kirana tiba-tiba terhuyung dan bertanya dengan gemetaran. Felicia mengangguk. Aku serius. Aku pikir dia cukup baik. Segala aspek sesuai dengan standarku. Jika dia lajang, maka aku bisa mengejarnya. Jolene menggigit bibirnya. Saat ini, dia sedikit tersentuh. Dia juga berpikir Nathan cukup baik. Apalagi setelah menyelamatkannya saat itu. Pandangannya terhadap Nathan banyak berubah. Saat berikutnya, wajah Kirana tiba-tiba berubah. Tidak bisa. Kamu tidak boleh mengejarnya. Hah. Felicia tampak bingung. Kak, beri aku satu alasan kenapa aku tidak boleh mengejarnya. Dia sudah lajang. Walau kita bercerai, dia tetap kakak iparmu. Kamu tidak boleh mengejarnya. Lagi pula, kamu masih sekolah. Jadi jangan pikirkan hal-hal ini lagi. Kirana sangat serius. Aku sudah mau lulus. Bukan anak-anak lagi. Dia juga lajang. Aku berhak mengejarnya. Kamu sudah bukan istrinya. Kamu tidak punya hak untuk menghentikannya. Felicia berwajah tegas. Hal yang sudah dia putuskan tidak bisa dihentikan siapapun. Melihat sikap tegas Felicia, Kirana menghela nafas. Mengapa sebelumnya dia tidak menyadari bahwa Felicia menyukai Nathan? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Nathan? Kakak, jika kamu tidak memberiku satu alasan untuk meyakinkanku, maka aku akan mengejarnya. Kata Felicia. Kirana tidak tahu harus berkata apa. Jolene lah yang menjelaskan alasannya. Adik, keluargamu yang membuat akta cerai itu. Sebenarnya kakak dan iparmu masih bersama. Mereka akan segera menikah kembali. Kakak iparmu akan mengadakan pesta pernikahan lagi untuk kakakmu. Yang artinya mereka tidak bercerai. Apa? Setelah mendengar fakta itu, Felicia menatap Kirana dengan tidak percaya. Membuat suasana canggung seperti itu. Kirana tidak berani menatap Felicia lagi. Brak. Felicia menyerbu keluar. Air mata mengalir deras di pipinya. Hubungan antara tiga orang seperti itu akan membuat semua orang menjadi canggung. Baik Kirana maupun Nathan tidak pergi mencari Felicia. Namun pada malam hari, Felicia hilang. Bab 674 Keberadaan Felicia. Karena sama-sama canggung, Nathan dan Kirana tidak pergi mencari Felicia. Akibatnya sampai malam, Felicia tidak ada kabar. Dia tidak pulang ke rumah, beberapa tempat yang biasa Felicia pergi juga tidak ada jejaknya. Dia menghilang begitu saja. Semua orang di keluarga Pramana sangat cemas. Felicia jelas mengatakan akan pulang hari ini, kenapa sekarang ponselnya tidak bisa dihubungi, orangnya juga tidak bisa ditemukan, apa terjadi sesuatu padanya? Neal dan Rachel ketakutan hingga menangis. Mulan dan Dennis juga berkeringat dingin. Kirana juga panik dan menangis. Itu semua salahku.
Kirana menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Felicia, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Jolene menasihati, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak ada yang mengira Felicia akan menyukainya. Hais. Kirana menghela nafas lagi. Saat Nathan mendapat berita itu, dia segera meminta orang untuk mencarinya. Hampir seluruh kota South Memphis mencari Felicia. Nathan menyalahkan dirinya sendiri, dia seharusnya tidak membiarkan Felicia pergi mencari Kirana. Dia tidak menduga ternyata Felicia serius. Serius menyukai dirinya. Jika sesuatu terjadi pada Felicia, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Felicia sedang minum di klub pribadi. Siang tadi saat dia pergi dengan sedih, dia mencari teman SMA-nya untuk minum-minum menghilangkan penat. Setelah minum sepanjang malam, Felicia mulai mabuk. Beberapa gadis berusaha keras membujuknya, jika tidak Felicia sudah mabuk tidak sadarkan diri. Namun, beberapa teman sekelasnya datang juga ke klub, badan mereka kekar dan tinggi rata-rata 190 cm. Mereka juga teman SMA Felicia yang sekarang kuliah di Universitas Olahraga. Begitu mendengar bahwa Felicia sedang minum di sini, mereka segera bergegas kemari. Pria yang memimpin bernama Hamish Alexander, menyukai Felicia ketika masih di SMA. Dia adalah berandal di sekolah, suka memaksa siswi-siswi lain. Tapi Felicia buah hati keluarga Pramana, jadi dia tidak berani. Hanya bisa mengejar secara terang-terangan. Tapi ditolak. Namun pikiran buruknya tidak pernah berhenti. Saat mendengar Felicia sedang minum, dia langsung kemari. Melihat penampilan Felicia yang menawan dan menggoda, Hamish merasakan semburan api di tubuhnya. Felicia, malam ini kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Hamish tahu bahwa Felicia adalah orang yang sangat konservatif. Asal bisa merenggutnya, Felicia tidak akan bisa melarikan diri. Kemudian dia akan menjadi menantu dari keluarga Pramana dan keluarga Garrett, keluarga terbesar di Armenia. Memikirkan hal ini, Hamish penuh dahaga. Felicia kemarilah, malam ini aku akan menemanimu mabuk. Hamish menuangkan anggur untuk Felicia. Beberapa gadis tidak bisa menghentikannya. Felicia minum untuk menghilangkan kesedihannya, jadi dia terus minum beberapa gelas lagi. Hingga benar-benar mabuk. Hamish sudah memesan hotel, selanjutnya dia akan membawa Felicia pergi. Saat ini, seluruh South Memphis sedang mencari dia. Lingkaran bawah tanah dan murid Aliansi Selatan mencari dengan teliti. Vermilion, Rudy dan yang lainnya juga mencari kemana-mana. Tiba-tiba Nathan menerima pesan dari Dylan Woods, Tuan Nathan, aku sudah menemukannya, di klub pribadi Exodus. Nathan segera pergi ke klub Exodus. Di dalam klub. Kalian semua sudah terlalu banyak minum. Kalian cepat antar mereka pulang, aku yang akan mengantar Felicia. Hamish menginstruksikan, agar bisa menjauhkan yang lain. Tidak, kami yang akan mengantar Felicia. Kata beberapa gadis. Tidak mengerti kata-kataku? Aku yang antar Felicia. Hamish marah. Beberapa gadis hanya bisa melihat tanpa daya saat Hamish membawa Felicia pergi. Bra! Ketika Hamish hendak membawa Felicia pergi, pintu ruangan tiba-tiba ditendang terbuka. Bersambung.